Ya, Ustadz, kira-kira sekarang ini, zaman sekarang ini, apa tantangannya waktu berdakwah ini? Tantangan saat ini, Pak, setiap zaman pasti punya tantangan. Ya. Bahkan dari mulai zaman manusia pertama dicipta, bahkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW dalam dakwah, menebar kebaikan, itu semua tidak lepas dari ujian, cobaan, tantangan. Dari mulai ancaman, dari mulai pengusiran, dari mulai pemboikotan, sampai kepada ancaman pembunuhan. Sehingga kemudian Nabi kan berhijrah. Ya. Karena saat itu di kota Mekah tidak lagi kondusif Ya. dengan kondisi keadaan yang luar biasa, ancamannya, ujiannya, cobaannya seperti itu. Nah, samalah dengan kita hari ini, Pak. Bagaimana dengan luasnya media yang setiap orang bisa mengupload, setiap orang bisa memposting, setiap orang bisa mengakses, setiap pembicaraan orang bisa dinarasikan, setiap kalimat bisa dipotong, setiap ucapan bisa ditambah, apalagi ada AI, apa namanya? AI. Artificial Intelligence. Yes, saya lihat, Ya. saya juga nggak lepas dari itu. Ini bisa mirip itu suara. Suara dan wajah. Dan wajah. Masa Allah. Itu bahaya memang ya. Itu apa nggak tantangan, Pak? Di tengah kondisi masyarakat yang multi nalar. Ada yang nalarnya bagus, ada yang tinggal comot, ambil, lempar tanpa sharing, tanpa saring, langsung sharing. Itu ujian. Bukan cuman ujian para dai, tapi ujian kita semua, Pak. Karena kita hidup di zaman yang begitu. Ya, zaman teknologi yang bisa memberikan arti positif, tapi juga aspek negatifnya juga banyak. Ibarat mata pisau. Ya. Dia bisa positif, dia bisa negatif. Dipakai tukang nasi goreng enak, jadi nasi goreng dengan bumbu dan sayur yang mantap. Dipakai begal, selesai itu orang lain. Nah, inilah tantangan yang boleh dibilang berat, ya berat. Tapi PR kita semua, kalau kita sama-sama belajar melihat keadaan kondisi, bahwa tidak semua apa yang muncul di media, muncul di medsos, muncul di berita, itu adalah bagian dari fakta. Insya Allah, apapun ceritanya, mau itu AI yang, tokoh-tokoh aja, Pak, saya lihat bangsa ini dipakai tuh di AI itu. Waduh, ini ujian berat ini. Kenapa? Karena ujiannya bukan cuma kepada person to person, tapi ini bisa menjadi ujian bangsa dan negara, Pak. Ketika fitnah dilontar, ketika fitnah menyebar, setiap orang punya rasa benci tidak suka, apa yang terjadi bagi bangsa ini? Apa yang terjadi bagi negara ini? Perpecahan. Kehancuran sudah. Jadi PR ini bukan hanya PR bagi seorang dai, bagi seorang pemuka agama, tapi PR ini adalah PR bangsa kita. Ya, buat kita semua. Buat kita semua yang hidup di negeri ini. Betul. Dan setiap kita harus menjalankan tupoksi tugasnya masing-masing. Kementerian misal informatika tugasnya apa? Ustadz, pemuka agama tugasnya apa? Bapak ibu di rumah tugasnya apa? Anak-anak yang pada sekolah tugasnya apa? Kalau semua melaksanakan tugas dengan baik, maka gorengan kayak apapun, sampai gosong, tuh nggak ada yang beli. Tapi kalau dia tidak paham bahwa yang digoreng ini adalah sesuatu yang tidak sehat, yang digoreng ini sesuatu yang sudah busuk, sudah basi, ya tetap dibeli. Kenapa? Karena tidak menyadari dengan keilmuannya. Nah, maka setiap kita harus sadar, awas. Kita hidup di zaman teknologi, positifnya kata Pak Edi banyak. Tapi negatifnya juga ada. Imbasnya juga besar. Jadi setiap kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita gunakan, dengan apa yang kita pakai. Ustadz Solpen ini kan sering dibilang Ustadz selebriti ini. Apa tanggapannya, Ustadz? Ya, tidak salah juga Pak Edi, orang menyebut saya Ustadz selebriti. Karena